producers finally had their big idea. Take 40 kids, drop them in an empty town, and let them run it by themselves. For 40 days, the kids would live by their own rules. No adults would interfere, just cameras and chaos. On the one hand, it's pretty discouraging, and we were having trouble with the wagon. Heavy. Taylor, what's wrong? I just missing home, and I just missing my own bed, and getting to eat protein and meats and all. Hai generasi yang haus literasi, apa jadinya kalau sebuah negara itu diperintah sama anak-anak di bawah umur? Anak-anak yang masalah terbesar dalam hidupnya masih belajar sama cinta monyet, atau main-main sama temennya. Tapi yang ini udah dikasih tanggung jawab untuk mendirikan sebuah negara. Terlebih lagi ini bukan simulasi kayak SimCity ya, atau game-game builder lainnya, tapi benar-benar mereka tuh harus memerintah sebuah ghost town yang udah nggak berpenghuni, dan anak-anak ini tuh dikumpulin jadi satu buat nge-manage semua kota ini tanpa pengawasan orang tua, kalian bayangin. Jadi orang tua anak-anak ini nggak ada yang ikut campur, semuanya murni yang di-syuting atas arahan dari sang produser acaranya. Di sini gue akan bahas sebuah reality show yang bernama Kid Nation. Sebuah reality show yang kontroversial banget karena acara ini dipandang sebagai eksploitasi kerja paksa dan juga berbahaya buat anak-anak. Dan ini semua diliput dan dijadiin sebagai entertainment. Tentunya ini jadi bahaya banget buat anak-anak ya. Makanya acara ini sampai jadi kontroversi banget sama penonton-penonton di Amerika, terutama keluarga-keluarga di sana yang udah punya anak juga ya. Dan karena ini jatuhnya udah juga kayak reality show yang ekstrim kayak Survivor. Cuma bedanya ini pesertanya rata-rata anak-anak ya. You know, I have to tell you, in my heart, what bothers me is at that age to not have contact with a parent for 40 days and to be replaced by anyone is a problem for me. That's the thing that I find most troubling, that a parent would send their kid off to do this. It's not summer camp. Jadinya reality show ini sempat kena backlash. Cuma memang ada perbedaan antara Survivor sama acara ini. Kalau Survivor itu kan eliminasi peserta-peserta lainnya supaya dia sendiri yang bisa jadi pemenang, jadi pemenangnya satu orang gitu ya. Sedangkan kalau Kid Nation ini, anak-anaknya harus kerjasama dan buat maintain supaya negara mereka ini bisa berdiri dengan baik. Jadi pemenangnya itu bisa aja lebih dari satu orang. Dan hadiahnya itu berupa Gold Star. Yang setiap anak tuh kalau misalnya emang performance-nya bagus, mereka juga bisa masing-masing dapetin satu Gold Star itu yang bisa dijual dengan value yang cukup besar. Nanti gue jelasin di isi videonya. Jadi nanti di isi video ini gue bakal jelasin kenapa berbahayanya, apa yang terjadi sama anak-anak ini selama acara berlangsung, trauma apa yang dialamin sama anak-anak ini, dan bahkan sampai ada isu sosialnya sendiri yang ditimbulin sama acara ini. Life here wasn't going to be easy. One of the first things viewers noticed was the bathroom situation. Wow, they had one toilet for 40 people. Dan yang terpenting, isu ini sama banget sama apa yang terjadi di negara Kono saat ini. So, pastiin kalian nonton videonya sampai habis karena gue yakin ini jarang banget dibahas sama YouTuber lain. Let's take a closer look. Oke, sebelum kita mulai isi dari videonya, gue mesti jelasin dulu background dari acara reality show yang bernama Kid Nation ini sebagai konteks ya. Sebenarnya tuh ini acara apa gitu? I'm not gonna be with my parents. There's no adults, and I think I'm gonna die out here because there's nothing. Jadi Kid Nation ini adalah sebuah acara reality show yang ada di tahun 2007, yang dibuat oleh Tom Foreman dan Jonathan Karsh. Show ini disiarin oleh CBS Network. Dan si Jonathan Karsh ini, yang jadi salah satu kreatornya ini, ikut turun ke lapangan buat jadi host juga di acara ini. Tapi tugas dia sebagai host ini bukan sebagai yang mantau atau ngejaga safety, atau bahkan mungkin ngikutin ngebantu ngasih arahan ke anak-anak ini, tapi lebih ke arah ngejelasin dan briefing aja rules of the game-nya. Jadi observer, dan baru deh kalau ada apa-apa yang bahaya gitu ya, baru mungkin panggil ambulans dan yang berwenang buat interfere. Karena di situ ada timnya juga sebenarnya yang siap buat ngejagain anak-anak ini juga. Intinya, acara ini bakal full semua dijalanin sama participants-nya, yaitu anak-anak semua. Acara ini pertama kalinya nyiarin episode pilotnya itu di tanggal 19 September 2007,
yang semua pesertanya itu ada 40 orang anak-anak yang umurannya tuh kisaran 8 tahun sampai 15 tahun. Mereka semua dibawa pakai bus ke sebuah area terpencil yang lokasinya itu ada di New Mexico, ke sebuah ghost town yang bernama Bonanza City. Kalian bisa lihat di videonya, tempatnya itu kayak setting era cowboy, semi gurun yang pasti kering dan panas, ya kan? Dan anak-anak ini punya tugas untuk membuat sistem pemerintahan dan cara bermasyarakat supaya kota itu bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya mereka harus buat pemerintahan sendiri di kota itu dari nol. Dan dari sini challenge-nya dimulai dan kompetisinya jadi gila-gilaan. Kalau ngelihat dari secara konsep, ini mirip-mirip sama premisnya sebuah novel yang berjudul Lord of the Flies ya, karyanya William Golding. Cuma bedanya kalau di novel itu outlook-nya dystopian ya, yang endingnya juga kacau banget. Cuma separah-parahnya acara reality show-nya ini, tetap aja masih ada penjagaan orang dewasanya lah. Walau ini dibilangnya tanpa supervisi ortu, tapi behind the scene-nya ada orang-orang dewasanya juga sama safety guard yang bakal sigap ngejagain anak-anak ini kalau ada apa-apa. Acara reality show ini dengan cepat jadi social eksperimen, dan semua ini dipicu sama challenge-challenge dari produser TV-nya yang punya objektif buat acaranya makin seru, supaya rating acaranya naik. Ini understandable ya, karena yang dijual dari reality show itu kan drama-dramanya dan challenge-challenge-nya juga. Dan di sini gue masuk ke fase awal dari sistem pemerintahan ini. Jonathan, yang saat itu juga jadi host dari acara ini, langsung membagi anak-anak ini menjadi 4 kelompok yang dinamain distrik. Keempat distrik ini dinamain pakai warna, yaitu kuning, hijau, biru, dan merah. Dan dari anak-anak ini, produsernya memilih 4 orang anak yang jadi pemimpin dari masing-masing distrik. Masing-masing pemimpin ini dapat tugas, bakal menjadi pengambil keputusan buat timnya masing-masing. Dan juga ngatur koordinasi kebutuhan sama tim lainnya waktu meeting besar nanti. Dan satu lagi tujuan kenapa anak-anak ini dibagi per kelompok, itu supaya memudahkan pihak produser bisa ngebuat kompetisi dan juga challenge yang bakalan ada rewardnya. Nah disinilah yang menjadi kontroversi dan jadi challenge yang kompetitif. Kompetisi yang berbasis challenge ini bakal diadain setiap beberapa hari, dan masing-masing distrik bakal ditandingin satu sama lain. Tipe dan jenis kompetisinya itu macam-macam. Ada yang suruh ngederetin urutan presiden Amerika itu siapa aja. Ada juga yang berupa challenge fisik kayak harus ngerangkak, manjat-manjat, udah kayak militan pokoknya. Dan semua kompetisi ini dilakukan dengan tujuan buat ngebagi masing-masing distrik ini ke peranan-peranan tertentu. Urutan pertama dari challenge ini bakal jadi upper class atau kelas paling atas. Kelas ini bebas dari tugas, nggak ngapa-ngapain, jadi kasta tertinggi ya. Dan bisa kasih perintah juga ke distrik yang lainnya juga, yang bawah-bawahnya mereka. Urutan kedua jadi merchant yang ngurus-ngurusin administrasi sama jual beli barang juga. Urutan ketiga jadi tukang masak. Dan urutan terakhir ini yang bakal jadi buruh atau kerja kasar. Yang tugasnya itu juga dapatnya paling banyak. Dan anak-anak yang dapat kerja kasar ini bakal bertugas bersih-bersih, buang-buangin sampah, sama ngangkut air bergalon-galon ke tempat tinggal masing-masing wilayah yang beratnya juga nggak main-main ya. Makanya inilah yang menjadi kontroversi, yaitu anak-anak ini dieksploitasi buat kerja kasar yang diselimuti sebagai entertainment acara reality show. Behind me are wagons filled with 40 days worth of Frontier supplies. You guys are going to grab a wagon and get started. It's a long hike. Pastinya di acara ini nggak ada yang mau jadi kerja kasar kan. Makanya setiap grup pasti berusaha mati-matian juga buat menangin kompetisi supaya nggak jadi urutan yang terakhir. Dan kompetisinya nggak cuma berdasarkan kelompok aja, tapi ada pribadi juga. Dari 40 orang kontestan-kontestan ini, kontestan yang paling menonjol kontribusinya di dalam setiap kelompok, itu bakal dikasih reward sebuah gold star. Yang nilainya itu ada sampai di angka 20.000 US dollar atau senilai sekitar 200 juta rupiah. Bahkan ada yang nilainya sampai 50.000 US dollar atau sekitaran 500 juta rupiah. There's something I want to show you. It's a good idea to get to know the kids in your town because every few days you're going to give one of them one of these. Wow. Because Bonanza City was based on mining, this 2-pound star is worth its weight in $20,000. Ini semua ngikutin kurs tahun 2007 ya perkiraannya. Waktu dolar masih 10.000 atau masih di bawahnya dikit.
Ini tentunya jadi motivasi tambahan yang ngebuat anak-anak ini tetap mau bertahan di game ini sampai 40 hari. Walau tentunya ini semua nggak cukup juga sih jadi motivasi tiap anak buat bertahan. Kayak satu orang anak yang bernama Jimmy, itu lebih memilih akhirnya untuk stop dan balik ke orang tuanya karena katanya dia kangen banget sama orang tuanya. Dan Jimmy ini umurnya 8 tahun ya, jadi reaksi ini ya wajar banget. Jimmy, why would you want to go home right now? I just miss my family, that's it. Apalagi mentalitas tiap anak kan juga beda-beda ya. Masalahnya ini nggak sampai selesai aja sampai pembagian kasta aja. Tapi di sini, seperti yang gue jelasin sebelumnya, mulai muncul isu-isu etika dan juga isu-isu sosial di sini. Karena acara ini kan sebenarnya itu juga simulasi dari negara dalam skala kecil ya. Jadinya pasti isu-isunya sama aja kayak yang terjadi di negara. Kayak salah satu contoh isunya, grup yang menjadi urutan terakhir itu ada aja yang mogok kerja sampai harus ngebuat anggota timnya itu malah harus ngerjain tugasnya dia. Ditambah lagi yang mogok kerja ini adalah pemimpin grupnya sendiri. Gokil kan? Sampai sini dulu mungkin ada dari kalian yang ngerasa dejavu nggak? Mungkin kalian ngerasa kok mirip-mirip gitu ya, kayak yang terjadi di sebuah negara. Pemimpin yang nggak kerja malah anak buahnya yang disuruh ngerjain porsinya dia. Boleh komentar di kolom bawah ya. Kita mulai dulu sama isu etika ya. Isu etika ini bermulai ketika mereka lapar dan bosen makan yang itu-itu aja. Karena makanan yang tiap hari mereka makan, yang dikasih dari produsernya, itu cuma nasi sama makanan-makanan kaleng kayak kacang-kacang polong dan kacang merah. Dan sebenarnya mereka semua kan nggak pernah masak ya kan, masih kecil. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini jadi hal positif sih. Karena anak-anaknya kan jadi dipaksa untuk belajar demi survival mereka sendiri di usia muda. Cuma hal ini jadi horor ketika mereka pengen nyari opsi makanan lain dan makanan itu adalah ayam. Bukan jadi masalah kalau ayamnya itu udah tinggal dimasak aja. Tapi yang jadi masalah, ayamnya itu masih pada hidup. Jadi di luar tempat tinggal mereka, itu ada kandang ayam dan di situ mereka harus ngambil ayam yang hidup itu dan motong ayam itu sendiri. Untuk sebuah real life experience sih menurut gue ini cukup ekstrim ya. Kalau pada masa itu gue ingetnya masih main PS di rumah temen gitu ya. Yang ini udah mesti dihadapin sama pilihan buat motong kepala ayam ya kan. Hal ini pun jadi konflik. Beberapa orang anak nganggap kesian kalau ayam-ayam ini harus disakitin. Dan bahkan mereka udah menganggap ayam-ayam ini sebagai hewan peliharaan. Sedangkan anak-anak yang lebih dewasa, terutama cowok, itu nggak peduli. Mereka maunya tetap makan ayam. Semua ayam-ayam yang ada di sana itu cuma KFC yang harus dipotong. Bahkan ada anak yang sampai tidur di kandang ayam buat ngelindungin ayam-ayam ini supaya nggak dipotong. Sampai pada akhirnya mereka melakukan voting dan mayoritas akhirnya setuju buat motong ayam ini. Sampai akhirnya yang menjadi algojo dari ayam-ayam ini adalah seorang anak yang bernama Greg. Greg ini berumur 15 tahun dan pernah bekerja jadi asisten tukang daging. Jadi udah ada pengalaman. Dia langsung ngambil kapak dan langsung membuat ayam-ayam ini jadi KFC. Hasilnya banyak anak-anak yang langsung trauma ngelihat proses itu, ditambah lagi mereka harus makan ayamnya juga gitu kan. Dan ini jadi salah satu kontroversi yang terjadi di acara ini. Dan masalahnya nggak cuma di etika aja, tapi juga sampai sosialnya juga ada. Ada masalah lainnya kayak bully membuli. Greg and Nathan always fight, and this is pretty much what happens every day. I'm not even sure what they're talking about. Dan pelakunya juga adalah kebetulan si Greg ini. Dia pernah sampai ngedorong seorang anak dan yang parahnya itu juga sampai ngencingin botol minum seorang anak lainnya yang bernama Nathan. Hal ini untungnya diketahui sama tim produser dan akhirnya dia disuruh buat nominasi si Nathan buat terima bintang emas. Kalau enggak, dia bakal dikeluarin dari acara itu. Dan yang akhirnya si Greg ini setuju. Terus isu sosial yang lainnya, yang pastinya kita semua mengalami secara langsung, yaitu salah seorang pemimpin grup yang bernama Taylor. Itu mogok kerja dan ngelimpahin tanggung jawabnya ke anggotanya aja. Hal ini dipandang buruk akhirnya sama para anggotanya, sampai mereka udah muak banget sama si Taylor. Yang bahkan si Taylor ini udah dapat julukan sebagai the ultimate villain di acara ini. Taylor, I'm getting a little bit tired with deal with it. I'm sure we've all heard the term over and over again, deal with it. I don't know about you guys, but I'm getting tired of deal with it.
Sampai akhirnya di pertemuan selanjutnya, Jonathan sebagai host ngasih tahu peraturan baru kalau setiap anggota tim masing-masing ternyata bisa milih untuk ganti pemimpin yang baru sama pemimpin yang lain. Atau pilihannya tetap aja sama pemimpin yang lama. Tentu saja grup ini langsung seneng ya. Semua anggotanya itu langsung senyum-senyum dan akhirnya ngevoting si Taylor buat diturunin dan diganti sama anak lainnya yang bernama Zach, yang sifatnya itu lebih likable. Viva Revolution! Belum lagi selain isu sosial sama etika, ada lagi isu yang namanya kecelakaan yang terjadi di dalam acara ini. Ada seorang anak yang kebakar sama minyak panas, bagaimana coba itu penjagaannya? Ada juga yang parah lagi, itu seenggaknya 4 orang anak sampai minum cairan pemutih atau bleach. Karena mereka kira, anak-anak itu kira, itu tuh minuman biasa. Sampai 4 orang anak ini ngalamin sensasi kebakar dalam tenggorokan sama perutnya, sama sesak napas juga. But we do know they can't talk to their parents for 40 days. My kid drinks bleach. I need to know about it immediately. Maybe those parents did know. Walau di situ udah ada tim medis juga, tapi ini tuh jatuhnya udah kelalaian dari orang dewasa yang tugasnya tuh ngamanin setnya ya. Kasus ini bahkan sampai dilirik sama pemerintahan New Mexico saat itu yang mau investigasi acara Kid Nation ini lebih lanjut. Tapi yang namanya uang itu berkuasa ya. Beberapa official pemerintahan dari New Mexico itu akhirnya back off dan acara itu terus berlanjut. Seenggaknya sampai 1 season selesai. Nah, kontroversi dari acara ini tuh nggak terjadi dari acara filmingnya aja ya. Tapi di luar sebelum filming itu juga ada kontroversinya juga. Acara ini ternyata pernah ngasih kontrak buat orang tua para peserta anak-anak ini yang ngasih tahu kalau misalnya mereka ngizinin anak mereka buat ikutan acara Kid Nation ini, mereka langsung bakal dikasih uang sebesar $5.000 atau sekitar 50 juta pada kurs tahun 2007. Jadi cuma ngedaftarin anak ini dan ngizinin anak mereka buat ikutan acara ini langsung ya. Mereka dapat $5.000 tanpa melakukan apa-apa. Dan apalagi mereka itu juga diiming-imingi kalau anak-anak mereka berhasil dapat Gold Star, yang nilainya bisa mencapai $20.000 atau bahkan $50.000. Tapi semua otonomi acara dan supervise itu semua harus diserahin ke tim produsernya Kid Nation. Dan walau tentunya jumlah $5.000 itu nggak terlalu besar, apalagi di era sekarang, tetap aja ada orang tua yang nggak bertanggung jawab dan nyepelein aja demi dapat duit. Ship my kid off for $5,000. Why not? Ada juga ortu yang mengira kalau ini tuh acaranya cuma kayak summer camp biasa. Jadinya mereka mengira games-games dan challenge-nya itu bakal aman-aman aja. Nah, dari semua kontroversi ini, akhirnya acara season pertama selesai dan anak-anak ini semua bisa pulang ke orang tuanya masing-masing. Para produser acara ini mengira kalau ini mah bakal berhasil ini. Idenya menarik. Tapi ternyata acara ini malah dapat banyak kritikan, terutama dari para orang tua yang menonton acara ini. This is a very disturbing thing, and of course there are people around, but we've already seen from early reports that people have gotten bleach. A girl drank bleach, someone else got grease splattered on their face. Where were those adults trying to stop that from happening? No one notified any hospital, nobody notified any child protective services. Clearly, they're not willing to intervene because money trumps responsibility when it comes to television producers and children. Banyak dari para orang tua itu bilang, kalau mereka kira itu acara reality show-nya tuh bakalan sama kayak summer camp yang biasa. Yang ala-ala kegiatan pramuka dan bukan yang kayak begini. Hal ini juga diliput oleh banyak media dan juga ahli psikologi yang bilang kalau acara ini yang ada malah bisa ngebuat anak-anak jadi trauma. Kontroversi dari acara ini terus berlanjut ya. Apalagi setelah di dalam sebuah artikel ditemuin juga si Taylor yang sempat jadi the ultimate villain tadi, yang mogok kerja sebagai pemimpin tadi ya, akhirnya speak up. Dan dia itu bilang kalau sebenarnya tuh dia disuruh sama produsernya buat bertingkah kayak begitu dan ngelakuin hal itu. Jadi dia emang udah di briefing sama produsernya, sama talking points-nya udah dikasih buat jadi villain aja, supaya mengundang drama. Ini tentunya banyak kejadian-kejadian behind the scenes di setiap reality show ya, supaya ngebuat drama dan konflik yang seru, supaya penontonnya tetap pengen penasaran. Nggak cuma Taylor aja yang akhirnya speak up, tapi Olivia sama Mallory juga cerita tentang pengalaman mereka di Kid Nation. Di dalam sebuah video, banyak dari penonton yang pengen tahu konfliknya Olivia sama Anjay. Iyap, namanya Anjay.
Jadi Anjay itu nama orang ya guys. Tapi si Olivia ini bilang kalau sebenarnya tuh sampai sekarang mereka tuh masih kontekan dan masih temenan kayak biasa. Cuma aja kru dari Kid Nation ini sengaja ngambil shot-shot konflik yang seru dan dipotong-potong supaya jadi drama. Dan supaya penontonnya ngira kalau si Olivia ini emang punya masalah besar sama si Anjay. Padahal mah kata si Olivia, dia memang orangnya itu memang belak-belakan personalitinya. Dan emang cuma waktu itu beda perspektif aja sama si Anjay. Anjay and I are friends. We have been for the past 13 years. And while we were on the show, we actually became friends. So the showdown that we lose the town reward that was paint, I was pretty bummed out about that because I'm a pretty artsy person, which is another thing that I don't think a lot of you guys know about me. Anjay knew that, and he got some old sidewalk chalk and basically used what we had to make paint for me. And I thought that was a really nice gesture, and kind of from there on out, he and I, would talk about different ideas that we had and all kinds of good stuff like that. So we've been friends, for the past 13 years, like I said. Saat ini mereka pun sekarang udah pada dewasa semua dan udah pada menjalani kehidupan mereka masing-masing secara normal ya. Tapi mereka masing-masing pernah diinterview di channel YouTube-nya The Eric Barber yang emang ngupas pengalaman mereka masing-masing tentang acara Kid Nation ini. Buat kalian yang mungkin tertarik dengerin pengalaman mereka lebih dalam, bisa langsung ke situ aja, siapa tahu kan. Gimana reaksi dan pandangan kalian setelah mendengar kejadian dari acara reality show ini? Apakah seharusnya show ini tetap ada supaya ngebuat anak-anak punya mentalitas yang kuat? Atau emang acara ini bagusnya dibatalin aja karena potensinya bisa bahaya dan menimbulkan trauma? Atau mungkin ada yang ngerasa relate banget sama keadaan di sebuah negara antah berantah? Pada akhirnya yang namanya reality show itu tetap ada settingannya juga ya. Beberapa directionnya selalu dibuat untuk menciptakan shock value supaya penontonnya itu nggak kabur dan tetap penasaran supaya nonton acaranya sampai habis. Reality show ini juga bergantung banget sama yang namanya drama ya. Jadi pasti di setiap peserta udah dikasih talking points juga supaya bikin konflik dan buat acaranya itu lebih seru dan dialognya lebih dinamis. Tapi itu semua ya, sisi gelap dari sebuah acara reality show yang bernama Kid Nation. Acaranya udah di-cancel setelah 1 season karena kontroversinya sampai pecah banget sih di Amerika. Dan orang tua di sana pun jadi makin mikir-mikir lagi buat ngirim anak mereka keikutan ke acara ini. Pastinya kalau kalian nonton video ini sampai habis, kalian bakal menemukan kesamaan dari acara reality show ini dengan apa yang terjadi saat ini di negara Kono. Dan menurut gue ini akan selalu relevan sih untuk bangsa ini. Thank you buat semua kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga kalian mendapat value dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.